semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Ya, sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke. Kita mulai dari indeks ya. Indeks hari ini naik tipis 0,16%, ditutup di level 6626. Nah, indeks seperti pembahasan kita kemarin kembali adanya perlawanan di support minornya di 6600 dan indeks pada sesi 1 perdagangan hari ini sempat di bawah naik cukup tinggi ya. Dan pada sesi 1 juga ada inflow yang positif dari foreign, kemudian sesi 2 foreign keluar lagi dan indeks turun lagi ya. Nah, analisa saya masih sama teman-teman ya. Kalau foreign masih keluar di IHSG, kemungkinan IHSG masih akan sideways atau bahkan akan cenderung turun dulu ya. Nanti kalau inflow dari foreign sudah masuk lagi, makanya indeks akan kembali melanjutkan kenaikan. So far indeks menurut saya masih oke, masih baik-baik saja dibandingkan dengan inflow yang sudah terjadi sebelumnya. Foreign sale beberapa minggu terakhir ini masih kecil teman-teman ya, masih kecil. Jadi menurut saya indeks masih oke. Analisa saya masih sama, indeks masih bullish ya, trennya belum patah kalau dari view saya pribadi. Oke, itu saya untuk indeks teman-teman ya. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham Friend. Nah, karena indeks masih lesu, maka untuk seminggu 2 minggu ke depan saham-saham second liner atau bahkan third liner lah yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Karena kalau indeks lesu, maka saham-saham blue chip juga akan lesu. Nah, Friend pernah kita bahas waktu di mana ya? Beberapa hari yang lalu pernah kita bahas saham Friend, teman-teman ya. Di sini pernah kita gambar kemungkinan yang terjadi dan 3 candle terakhir Friend ini terkoreksi ya, dan sudah menyentuh area buy sebenarnya ini. Ini menyentuh area buy. Kalau menurut saya Friend di harga sekarang cukup menarik ya. Di sini ada support minor yang bisa teman-teman tarik di harga 88 ini, ada support minor ya, 88 sampai 87 lah ya. Teman-teman bisa manfaatkan untuk stake buy, atau teman-teman bisa tunggu pantulan, tunggu dia break dari resistennya ini di sekitaran harga 92 sampai 94. Jadi gunakan strategi atau money management masing-masing ya. Kalau dari view saya, Friend ini cukup menarik ya, karena dia baru break dari pattern yang namanya falling wedge, breaknya dengan volume, kemudian di sini dia mencoba break resisten tapi belum kuat ya, dan 2 hari terakhir dia konsolidasi dengan volume yang kembali menipis. Jadi kalau dari view saya, Friend ini cukup menarik buat teman-teman yang baru mau entry di harga sekarang di 88. Itu menurut saya harga yang cukup oke. Nah, stop lossnya teman-teman bisa set di 86 ya. Untuk stop lossnya teman-teman set di 86. Kemudian tunggu lagi Friend di bawah sini di sekitaran harga 73 sampai 77 kalau Friend melanjutkan penurunan. Oke, itu untuk saham Friend. Kemudian yang berikutnya ada saham DEX. Nah, DEX ini ya terakhir kali kita bahas sudah cukup lama ya. Di sini kalau salah dari arah sini ya, pas dia jebol support, harusnya pas dia jebol support teman-teman stop dulu ya. Di sini dia cepat jebol support, kemudian di sini dia sempat jebol support, kemudian retest dan kembali turun. Nah, Friend menurut saya di harga sekarang ya itu cukup menarik ya. Kenapa menarik? Nah, kita lihat dari segi tren. DEX ini kan trennya lagi turun ya, Kemudian di sini dia membuat konsolidasi ya, di mana ya? Di mana ujung-ujung dari konsolidasi ini teman-teman bisa perhatikan. Harga 68 ya, harga 68
teman-teman bisa perhatikan kalau dia mampu break dari 68, maka teman-teman bisa spek buy untuk saham ini. Dan kalau kita lihat dari segi indikator MACD ya, kalau kita tambahkan MACD, di sini saham PEG sudah MACD-nya sudah melihatkan pola-pola divergen ya. Dimana di sini harga terus bergerak turun, tapi di MACD-nya malah sudah golden cross dan sudah bergerak naik. Jadi friend ini menurut saya layak untuk teman-teman masukkan ke watchlist. Friend lagi ya, BEX ya, saham BEX ini menurut saya layak untuk teman-teman masukkan ke watchlist. Kita tunggu ketika dia mampu break dari harga 68. Kalau dia mampu break dari harga 68, maka potensi untuk BEX ini kembali ke sekitaran 75 itu cukup menarik ya. Atau teman-teman yang mungkin udah tahu insider atau fundamentalnya atau prospek kedepannya yang menurut teman-teman menarik, ya teman-teman bisa cicil dari harga sekarang ya, di harga 65, kemudian stop lossnya teman-teman set di bawah 62, karena 62 ini sendiri merupakan support ya, support dari harga sebelumnya. Jadi disesuaikan dengan gaya trading teman-teman masing-masing. Kalau saya sendiri akan menunggu dia break dari ini, dari consolidation formnya ini. Oke, itu untuk saham BEX. Kemudian yang berikutnya ada saham Adaro Energi. Nah, Adaro ini salah satu watchlist kita untuk window dressing, dan Adaro ini sudah naik cukup tinggi ya, Hari ini dia kembali break resist kuatnya ya. Ini resist kuat sebelumnya dengan volume yang meningkat signifikan. Jadi kalau dilihat dari polanya, Adaro ini akan kembali menunjukkan kenaikan. Kemungkinan target kita di 2200 akan tercapai teman-teman ya, akan tercapai. Nah, buat teman-teman yang belum entry ya, yang baru tertarik untuk entry, tunggu dia pullback dulu ya. Kalau dia pullback, misalnya besok dia pullback ke sekitaran sini, sekitaran 2000 sampai 1900 dengan volume yang kecil, maka teman-teman bisa spek buy untuk saham ini. So far, kalau dilihat dari segi volume, kemudian dari segi chart, ini menurut saya cukup menarik. Jadi masih ada potensi ini Adaro akan kembali melanjutkan kenaikan. Buat teman-teman yang udah ikut plan, tinggal hold, set trailing stop ya, jangan lupa set trailing stop. Sebulus apapun suatu saham, jangan lupa set yang namanya trailing stop. Oke, itu untuk saham Adaro. Kemudian yang berikutnya ada saham ESA. Nah, ESA ini sendiri juga watchlist kita ya. Sebelumnya ini juga watchlist kita, dan dia sudah hit target kita di 24%. Dan hari ini dia naik 13% ya. Bisa kalau kita tarik target ya, buat teman-teman yang udah ikut, ini sudah 40% teman-teman ya. Sudah 40%. Jadi buat teman-teman yang udah ikut, selamat ya. Dan menurut saya ini masih akan lanjut. Kenapa? Karena dari volume naik hari ini volumenya cukup tinggi, dan dia juga sudah break dari sideways-nya. Ini kan trennya sideways, kemudian di hari ini break dengan volume yang meningkat signifikan. Jadi dari view saya ESA ini masih akan lanjut. Mungkin akan pullback dulu ya. Kalau pullback dia kemungkinan akan ke sekitaran sini. Ke area ini. Kalau dia pullback kemungkinan ke area ini ya. Sekitaran harga 440 sampai 430. Kalau dia pullback mungkin akan ke sini, atau potensinya dia masih akan rally. Dari segi volume saham ini menarik, tapi buat teman-teman yang udah ikut, jangan lupa set yang namanya trailing stop, karena itu sangat penting jika teman-teman memang niatnya untuk trading. Oke, itu untuk saham ESA. Kemudian berikutnya ada saham BBRI. Nah, BBRI hari ini dia kembali mencoba break dari pattern flag ya, bullish flagnya, tapi belum mampu di break. Dia hari ini membuat sedikit ekor, tapi belum mampu break.
dan volume hari ini juga masih belum signifikan. Jadi kalau dari segi chart masih ada potensi BBRI ini masih akan konsolidasi dulu untuk sementara ya. Yang menarik hari ini foreign kembali melakukan inflow di BBRI. Jadi so far BBRI menurut saya masih oke. Buat teman-teman yang udah buy, ini sahamnya masih cukup layak untuk di hold ya. Kok ini tadi di sini ya? Perasaan dulu di atas deh. Oke, ini masih cukup layak untuk di hold ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah buy dari bawah yang ikut plan kita sebelumnya, ini masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang buy di pucuk, kembali lagi ke plan teman-teman. Kalau teman-teman niatnya untuk invest ya pakai metode dollar cost averaging. Cicil lagi kalau dia makin turun, cicil lagi kalau dia makin turun. Kalau teman-teman memang niatnya untuk invest, kalau memang niatnya untuk trading, ya kalau udah waktunya cut loss, ya cut loss. Karena sekali lagi plan saya dan plan teman-teman itu berbeda ya. Jangan samakan, dan risk management teman-teman saya juga berbeda ya. Jadi itu apa namanya? Jangan samakan semuanya, Oke, itu untuk BBRI. Kemudian yang terakhir ada saham Wika. Saham konstruksi ya, sudah lama nggak kita bahas. Nah, Wika ini beberapa mungkin minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, udah pernah kita bahas saham Wika ini. Di sini saya sarankan untuk buy ketika dia mampu membuat candle hijau, dan dia sempat rebound tapi belum kuat ya, belum kuat. Di sini dia terbentuk di resist minornya. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ini sini ada resist juga ya, resist minor. Ini namanya resist minor teman-teman ya, resist minor. Dia kebentuk lagi dan kembali turun ke supportnya. Nah, apakah di sini akan rebound? Menurut saya di sini potensinya masih akan turun, karena kalau kita lihat gambar lagi sebuah trendline di sini namanya, di sini dia membuat downtrend channel. Nah, di sini dia Wika ini membuat downtrend channel, jadi ada potensi dia break dulu dari support ini ya, break sedikit, kemudian nantinya akan rebound. So far sih ini kalau kita lihat dari segi teknikal belum menarik buat teman-teman buy. Bisa perhatikan jika memang dia nanti mampu break dari patternnya ini ya, apa namanya, channel downtrendnya ini. Jika nanti dia mampu break, apalagi break dengan volume, terkonfirmasi break dengan volume, maka teman-teman bisa buy saham ini. Untuk saat ini menurut saya masih belum menarik, karena sifatnya sangat spekulatif ya. Di sini sudah mampu rebound tapi nggak kuat, kemudian dia turun lagi, ada potensi hari percobaan kedua ada potensi dia akan jebol dulu dari support ini. Oke, itu untuk saham Wika, dan sekaligus mengakhiri pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.